Kita pengen Rohman Rohim, kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu 10 orang, kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Sama. Ini kita berpikir, syariatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Apalagi antara hoas dan hos, sampai ke fana, sampai ke jabarkop, subhanallah. Syariatnya ada dari mana syariatnya? Sholat diganti dengan sedekah, Bapak Gufron. Bujuk. Parah juga nih. Bisa-bisanya dia bilang sholat bisa diganti dengan sedekah. Syariatnya ada. Syariatnya dari mana? Kalau ada sebutin syariatnya di mana. Nggak sholat zuhur terus diganti dengan sedekah. Gimana? Dari mana syariatnya? Dia enak banget ngomong syariatnya ada, hakikatnya. Waduh, parah nih, kacau nih. Udah gitu pengikutnya dibilangnya malah iya lagi. Sama nggak sama? Astagfirullah. Nih coba kita lihat lagi nih. Kita pengen Rohman Rohim, kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu 10 orang, kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Pengikutnya apa sih? Sama atau dia jawab sama? Wah, pengikutnya juga kacau juga nih. Udah ke doktrin nih. Udah ke doktrin nih, parah nih. Ini benar-benar ruwaibido nih ya. Orang nggak berilmu berani-berani ngomong tentang agama. Berfatwa sembarangan nih. Gini nih. Nggak sholat zuhur terus diganti dengan astagfirullah. Terus dia berani-beraninya bilang syariatnya ada tuh, dari mana syariatnya kayak gitu. Astagfirullah. Yang kayak gini nih benar-benar sesat sih. Kalau ini sih sesat dan menyesatkan sih. Fix ini sesat dan menyesatkan. Karena kalau orang yang benar-benar jadinya ngikutin dia dan percaya apa yang dia katakan, akhirnya ketika ada orang nggak sholat, lalu wah udah kelewat nggak sholat, akhirnya dia, wah karena nggak sholat, oh iya ingat kata Pak Gufron katanya, kalau nggak sholat bisa diganti dengan sedekah ke anak yatim 10. Akhirnya tuh dia nggak sholat, akhirnya dia sedekah. Dengan harapan sholatnya tergantikan. Kan nggak gitu. Itu dari mana? Syariatnya mana? Sebutin hadisnya, ayatnya. Yang mana, kapan Nabi ngajarin kayak gitu? Astagfirullah. Orang sakit aja masih wajib sholat. Orang sakit masih wajib sholat selama dia masih waras, masih sadar. Orang tidur, ketika kebangun dia wajib sholat. Bisa-bisanya berfatwa kayak gitu dari mana nih? Aduh, penyesat umat sih kalau ini, benar-benar nyesat sih kalau, menyesatkan banget sih kali ini. Ini semoga aja orang-orang yang ngikutin dia nih jangan pada percaya nih kayak gini. Semoga aja pengikutnya pada sadar dan ninggalin deh fatwa kayak gini deh. Udah kacau banget. Udah ke ini nih, udah ngerusak syariat sih kalau kayak gini. Karena dia bilang bisa diganti dengan sedekah ya. Kita pengen Rohman Rohim, kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu 10 orang, kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Ini kita berpikir, syariatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Aduh, pengikutnya kayak gimana ya, kayak terhipnotis gitu, pada manut aja gitu dibilang gitu, padahal nggak jelas dari mana juntrungannya itu hukum-hukum kayak gitu. Berfatwa sembarangan, ini sih bahaya nih. MUI, ayo MUI mana ini? Ditindak nih orang, aduh. Menyesatkan ini. Bahayanya apa? Nanti kalau ada orang yang kaya, yang banyak duit, mereka menyepelekan sholat, akhirnya nggak sholat. Oh iya kan, ingat kata Pak Gufron, sedekah aja. Gue banyak duit ini, gue sedekah aja, nggak usah sholat. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Nauzubillah. Semoga jangan sampai ya ada yang ngikutin ajarannya dia ini. Dan untuk pengikutnya semoga aja pada sadar ya. Ya termasuk Pak Gufronnya deh, biar sadar deh, biar tobat gitu. Nggak ngajarin kayak gini lagi. Biar berpikir gitu, kalau dia tuh harusnya belajar bukan mengajar. Baca Quran aja nggak pernah kelihatan baca Quran di pengajiannya. Malah murid ya suruh baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.